mulai dari 19 sampai ayat terakhir disebutkan bahwa ada dua kelompok jenis manusia. Ya enggak? Dua kelompok itu kelompok apa dan apa? Kelompok siapa dan kelompok siapa? Hizbullah dan Hizbut Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Syaitan disebutkan di ayat berapa? Hizbus Syaitan disebutkan di ayat berapa? Lawannya adalah Hizbullah. Yang Hizbus Syaitan disebutkan ayat berapa? 19. Kemudian Hizbullah disebutkan ayat berapa? 20. Ayat terakhir ayat berapa? 22. Pertanyaannya, apa artinya hizb? Hizb kelompoknya, kelompok pengikutnya setan. Yang kedua, hizbullah yaitu kelompoknya Allah. Maksudnya Allah nggak butuh kelompok. Maksudnya ini dinisbatkan mereka yang mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Ini disebutkan di ayat 19. Siapakah yang disebut dengan hizbus syaitan? Sebagaimana yang disebutkan di ayat 19. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Mereka yang telah dikuasai oleh setan. Ya. Mereka dikuasai oleh setan, artinya mereka diperdaya oleh setan sehingga mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Apa yang terjadi kalau seseorang memperturutkan hawa nafsunya? Maka apa yang terjadi kalau seseorang menurutkan hawa nafsunya? Dia akan menerjang batasan-batasan syariat. Apa? Menuruti syahwat. Syahwat, dorongan nafsu kepada keburukan, contohnya zina. Dia akan jatuh kepada perkara-perkara yang banyak meragukan, asyubhat. Kemudian dia akan jatuh kepada perkara maksiat. Itu dampak dari mengikuti hawa nafsu. Maka ketika seseorang tertimpa baik itu syahwat subhat, lagi keinginan untuk kepada maksiat, langsung harus ditepis dan dia harus jangan di situ dia tepis semuanya, dia berusaha menghilangkannya, jangan mengikuti langkah-langkah setan, bahwa mereka dikuasai oleh setan. Kenapa seseorang dikuasai oleh setan? Karena dia nggak menguasai hawa nafsunya. Seseorang akan menjadi budaknya setan kalau dia memperturutkan hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Sesuatu yang mengajak kepada mendorong seseorang kepada keburukan. Maka harus dilawan. Dampak dari dikuasainya mereka oleh setan, akhirnya fa'ansahum dzikrallah. Sehingga mereka lupa untuk mengingat Allah Ta'ala. Kalau seseorang lalai dari mengingat Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Dia akan, berarti apa yang diingatnya? Ya, yang dianggap selain Allah berarti segala sesuatu yang Allah murkai, ya, kesenangan terhadap dunia. Apakah nggak boleh senang terhadap dunia? Dunia ini menggoda, ya, menggoda manusia. Ya, dunia itu hijau, banyak manusia yang tergoda olehnya sehingga lalai mengingat Allah Ta'ala. Bagi orang yang beriman, dunia ini hanya dijadikan sebagai sarana sebagai jembatan untuk menuju kampung yang abadi, yaitu akhirat, bukan tujuan mereka, tapi sebagai sarana ibarat jembatan yang mereka lewati, karena suatu saat pun ini juga bakal bakal kita tinggalkan. Kita akan menuju kemana? Kepada kampung yang abadi, yaitu akhirat. Sehingga ketika dia di sana, dia jadikan sebagai sarana untuk taat, untuk amal soleh, apapun yang dimilikinya juga untuk dipersembahkan Allah Ta'ala. Dia tidak terlalaikan dengan apa yang dimilikinya dari mengingat Allah Ta'ala. Inilah kalau seseorang dikuasai oleh setan, sehingga Allah sebut ulaika hizbus syaitan. Artinya mereka adalah
Hizbus Syaitan yaitu para golongan dan pengikut setan. pengikut setan. Kenapa? Karena telah diperdaya oleh setan. Kenapa setan perdaya mereka? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Hatta fa'ansahum dzikrullah. Dan ternyata dampak dari seseorang dikuasai oleh setan sehingga dia lalai dari mengingat Allah. Secara otomatis dia lalai dari mengingat Allah, dia lalai dari mengingat kampung akhirat, sehingga dia diperdaya oleh dunia dengan keindahannya, dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung atau rugi? Orang-orang yang rugi. Allah nyatakan, ala inna hizbasyaitan humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka kebalikan dari hizbus syaitan adalah hizbullah yang Allah sebutkan di ayat 22. Kalau hizbus syaitan orang yang merugi, orang yang celaka, maka hizbullah adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana mereka dikategorikan disebut dengan hizbullah? Ada syarat-syaratnya. Nanti disebutkan di ayat 22. Ini pelan-pelan ya. Masih di Hizbus Syaitan, kembali di ayat 20. Ya, di antara ciri karakter Hizbus Syaitan adalah di ayat 20. Mari dibaca bersama. Jadi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang Allah rendahkan, baik di dunia maupun akhirat. Siapapun mereka, bagaimanapun status mereka. Bagaimana menentang Allah dan Rasul-Nya, yaitu tidak menjalankan perintah keduanya. Tidak menjalankan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dia abaikan. Dan bahkan dengan sengaja dia mengotori atau merusak agama Islam. Termasuk seperti ulah siapa yang merusak agama Islam sementara status mereka adalah seorang Islam. Dohirnya, tapi kenyataan batinnya tidak. Siapa? Orang-orang munafik. Maka munafik itu ya nanti bagaimana yang telah lewat, hakikatnya mereka adalah siapa? Golongannya setan, hizbus syaitan. Hizbullah apa hizbus syaitan? Hizbus syaitan. Hizbus syaitan. Mereka dihinakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Apapun pangkat mereka, walaupun manusia memandang enak ya, mungkin orang non muslim kok banyak yang hidupnya mewah-mewah, enak, ratau lorong, mungkin ada yang kayak gitu ya. Itu hanya pandangan mata saja ya. Artinya ya wang sinawang, tapi kenyataannya sebenarnya mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam apa? Kehidupan mereka. Kenapa? Karena itu tidak adanya iman. Karena hakikat seseorang itu bisa hidup bahagia dengan tenang, dengan baik adalah yaitu dengan iman dan amal solih. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa pun yang beriman dan mereka membuktikan keimanan dengan amal solih, apa janji Allah, apa jaminan dari Allah Ta'ala? Kami akan menghidupkan, memberinya kehidupan yang baik. Artinya menjamin dia akan hidup bahagia, baik, beruntung. Di mana itu? Di mana itu? Ini nggak benar nih lah buktinya. Apakah kayak gitu? Berarti masih dipertanyakan apa? Imannya.
Paham? Berarti masih perlu dipertanyakan imannya. Imannya masing-masing, imannya ada yang imannya kuat, ada yang sangat kuat, ada yang lemah, bahkan ada yang sangat lemah. Ketika seseorang, Allah jadikan kekuatan orang beriman itu ada pada dalam hatinya, yaitu keimanannya. Kenapa? Tidak pada jasadnya. Kita lihat ada orang tua yang dengan mungkin untuk jalan aja udah apa? Sempoyongan, subhanallah, kuat untuk bangun malam, sholat, puasa. Ibu, ada yang muda masih kokoh, jangankan sholat malam, puasa mau enggak? Enggak. Kenapa? Demikian Allah menjadikan kekuatan orang beriman itu ada dalam hatinya. Sehingga urusan-urusan yang zahir, yang mungkin itu juga terkait, kalaupun raga sakit, tapi sakit selama di situ sakit masih imannya kuat, dia akan tetap terdorong untuk beramal solih. Nah, maka bagaimana syarat kalau kita ingin hidup bahagia? Al-Quran sudah menjawab. Apa syaratnya? Iman dan amal solih. Sorry. Amal solih. Ada di surat apa ini? Yang sudah hafal? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini prinsip kalau ingin hidup bahagia. Beriman dan beramal sholih. Dan tentunya iman dan amal sholih ini ya juga tidak setengah-setengah. Tapi kita harus benar-benar maksimal, optimal, benar-benar menjaga keikhlasan, berusaha menjalankan dengan cara yang benar, sesuai yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Sehingga kualitas amalan tersebut benar-benar bermutu di hadapan Allah Ta'ala. Dan yang dapat surat apa? Surat surat apa? Antum buka surat An-Nahl. Udah ayat berapa Fatimah? Nah, ayat 97 ya. Halamannya 278 ayat 97. Ini prinsip ya, siapa yang ingin hidup dengan baik, dengan bahagia udah. Ini. Dan ternyata di setiap ada iman dan amal solih itu adalah wujud bentuk ketakwaan. Maka nanti kalau sudah takwa semuanya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kemudian di ayat yang agak paling bawah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan berikutnya wa yu'dim lahu ajra. Ya, subhanallah, di surat At-Tolak ya, antum kalau sedang lagi apa ya, lagi nggak enak, lagi kayak buntet, coba baca ayat ini, nanti dapat, masya Allah. Allah berikan di sana banyak sekali kabar gembira bagi hambanya yang bertakwa. Sudah dibuka ya akhwat? Ayo mari dibaca surat, kalau perlu ditanda, ini prinsip ya, prinsip bagi siapa yang ingin hidup bahagia, kita terapkan ini, iman dan amal solih. Ada banyak beberapa juga kunci-kunci yang pernah dibuat oleh buku yang disusun oleh Syekh As-Sa'di, 10 kiat hidup bahagia. Di antaranya yang pertama adalah ini. Baik, mari dibaca surat An-Nahl ayat 90, 7, wahid, isnain, salasa. Diartikan bersama di situ.
Yang di itu juz 28 saja kan? Iya. Insya Allah apa ini baru perkenalan masuknya kayak. Mungkin kalau mau mungkin Kak Ana. Baik ya. Ayat ini berisi tentang jaminan dari siapa? Allah Ta'ala bahwa dia akan memberikan kehidupan yang baik bagi siapa? Bukan untuk orang yang beriman, tapi orang yang beriman dan membuktikan keimanan dengan amal solih. Banyak orang mengaku beriman, tapi di situ ada konsekuensi yang harus dibuktikan, yaitu dengan amal solih. Apa amal solih? Sering dengar amal solih, amal solih. Apa sih amal solih? Amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang beriman dengan niat dalam rangka mendekatkan diri kepada ittiba'i Rasul. dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul. Tuntunan Rasul. Jadi inilah adalah amal solih. Dan amalan yang baik otomatis berarti beramal yang baik artinya dia membenci perbuatan yang buruk. Otomatis. Kenapa? Dia suka dengan yang baik-baik. Lah kalau terjadi kok pada yang buruk, dosa, dia segera bertaubat. Karena hakikatnya manusia, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu mesti salah. Ya, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Hanya saja orang beriman itu kalau mereka merasa salah dosa, mereka segera bertaubat. Jadi nggak nyengaja Allah Maha Pengampun, nggak apa-apa. Habis ini istighfar. Ya, ada huwa. Kembali ke surat Al-Mujadilah. Ya Allah. Baik. Kembali. Kemudian siapakah yang disebut dengan Hizbullah? Mari dilihat di halaman ayat terakhir, ayat 22. Siapakah Hizbullah? Sekarang tadi sudah kita bahas Hizbus Syaitan. Siapa Hizbullah di ayat 22? Antum coba, ya mari dibaca bersama-sama pelan-pelan, tandai. Siapa yang disebut dengan Hizbullah? 1, 2, 3. Membenarkan Allah dan hari akhir, mengamalkan syariat yang telah ditetapkan Allah. Baik. Ya, kucing bukan. Baik, ya, di ayat 22 ini yaitu tentang apa? Tentang siapa? Hizbullah, lawan dari Hizbus Syaitan. Bahwa ciri-ciri mereka diantaranya adalah 1, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Seringkali dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan beriman kepada Allah, Rasulnya juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kenapa ya? Kok jarang misal iman kepada takdir, iman kepada malaikat, meskipun ada misal di surat Al-Baqarah. Kenapa penyebutan iman kepada hari akhir itu seringkali Allah sebutkan?
rangkaian dengan iman kepada Allah. Dari rukun iman yang lain-lainnya ya. Seringkali Allah, Rasul, atau iman pada Allah dan hari akhir. Paham pertanyaannya? Kenapa seringkali Allah sebutkan iman terhadap hari akhir selain iman kepada Allah atau selain iman kepada Rasulnya? Kenapa? Karena kalau orang beriman pada hari akhir, dia mempersiapkan menghadapi hari akhirnya dengan baik. Ya. Karena siapa yang meyakini adanya hari akhir adalah hari kiamat, maka dia selama hidup akan berusaha mempersiapkan perbekalan berupa ketaatan, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, amal solih yang sebaik mungkin. Itu apa menjadi motivasinya? Karena dia meyakini kiamat itu ada, hari pembangkitan itu ada. Jadi iman kepada hari akhir itu akan mendorong seseorang untuk lebih giat, lebih tekun, dan berusaha untuk menetapi syariat yang Allah ridhoi. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa kelak setiap sikap, perbuatan maupun ucapan itu akan Allah bertanggung jawabkan. Sehingga dia selama hidup dunia ini ngati-ngati setiti. Agar apa? Jangan sampai jatuh kepada perkara yang Allah murkai. Itu dampak kalau kita itu, seseorang itu meyakini bahwa hari akhir itu ada. Dan bahkan ketika seseorang meyakini adanya hari akhir, dunia yang banyak godaannya, dunia yang begitu indah ini tidak membuatnya silau, tertipu untuk lebih giat, lebih banyak menyiapkan bekal akhir. Kenapa? Karena dia menyadari dunia ini hanya sementara. Segala ujian, segala sesuatu yang memberatkan, dia lewati dengan lapang dada, dengan memohon keridhaan terhadap Allah Ta'ala. Apa? Karena disitulah dia, apa yang dia rasakan? Yaitu adanya iman yang mendorongnya untuk bisa bertahan atas apapun yang terjadi. Inilah kenapa seringkali dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan urgensi mengimani hari akhir. Bahkan banyak sekali azab-azab yang Allah timpakan kepada ahli neraka. Sebabnya apa, Najia? Karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Contohnya di surat apa? Al-Muddatsir ayat berapa? Ketika mereka ditanya kenapa jadi penghuni neraka, karena kami dulu nggak percaya dengan adanya hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat. Kalau ada sebutan yaumil akhir berarti hari kiamat. Ini adalah nama lain. Artinya hari-hari yang kita jalani tidak akan berhenti di sini, nanti ada hari berikutnya. Hari kematian, kemudian hari pembangkitan. Di surat Al-Muddatsir ayat berapa? 46. Coba surat Al-Muddatsir ayat 46. Itu percakapan antara siapa dengan siapa? Penduduk surga dan ahli neraka. Mereka kenapa masuk neraka? Banyak sebabnya ya. Kenapa ahli neraka masuk neraka? Dulu mereka bilang karena kami nggak sholat. Ya ibu-ibu, saudara-saudari yang saya cintai, kalau di antara keluarga ada yang masih belum sholat, ayo diingatkan ayat ini. Orang yang nggak sholat itu nanti akibatnya neraka. Apa dalilnya ini? Surat Al-Muddatsir. Walam naku minal musholin. Ya, KTP-nya Islam tapi kami nggak pernah sholat. Diingatkan ayat ini, apalagi ini mau puasa. Atau maaf, insya Allah semoga nggak ada ya yang sholatnya masih gotang tahu. Nek pas repot kesel sholat. Atau kadang dijamak wae. Padahal alasannya kerja. Orang-orang di luar kan masih kayak gitu ya. Jamak atau mungkin bahkan hampir ditinggalkan. Sahun alladzina hum an sholatihim sahun terhadap waktunya. Ini sudah mau dekat Ramadan. Mari kita kuatkan hubungan persaudaraan kita, hubungan kekeluargaan kita, saling kalau kita masih bisa diberi kesempatan berkunjung, saling mengingatkan, saling menasehati. Pertama jika ada keluarga kita yang terdekat masih belum sholat. Ya. Ini berat apa di antara penyebab nanti masuk neraka. Mereka tidak sholat. Kedua, kenapa mereka masuk neraka? Tidak mau memberi makan terhadap
orang miskin, ya, tidak care terhadap yang lemah, bahkan mungkin merendahkan mereka. Tidak demikian yang diajarkan Islam. Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, apalagi yang lemah, yang harus dibantu. Kemudian sebab yang lain, membicarakan hal-hal yang batil, menjadikan adanya perkumpulan di mana di situ membicarakan hal-hal yang Allah murkai, yaitu bila ismi wal udwan, segala bentuk permusuhan, dosa, termasuk ya wa maksiatir rasul, kemarin najwa ya, segala bentuk ucapan-ucapan rahasia di mana di situ ada udwan, permusuhan, maksiat, kemudian mengandung unsur dosa, yang itu semua ternyata dampaknya akan membuat hati orang-orang beriman semakin sedih kalau Allah tidak kuatkan hati mereka. Ya, ini kalau kita masalah, masih ingat kita bicara membahas tentang najwa yang dahulu kita bahas ya. Itu akan memberi dampak. Sebenarnya sempat orang-orang beriman mereka sedih atas tindakan orang-orang munafik seperti itu, tapi Allah menyatakan hal itu tidak ngefek kecuali kalau Allah berkehendak. Maka kenapa dalam Islam berbisik-bisik itu pun juga sangat ya ada apa? Ada ketentuannya. Tidak boleh 3 orang berbisik 2 orang. Kenapa? Karena membuat nanti hatinya apa? Ya, sakit hati, merasa berkecil hati, atau bahkan akan timbul don-don apa bon? Prasangka yang tidak-tidak, sehingga menyebabkan Sangka. kendaraan itu akan rusak. Ini pintu-pintu celah seperti itu oleh dalam agama Islam ditutup agar apa? Agar tidak menimbulkan rasa sedih antara satu sama yang lain. Inilah kenapa Allah seringkali menyebutkan hari. Dan yang terakhir sebabnya mereka masuk neraka adalah karena Mendustakan hari hari balasan. kiamat itu ada. Maka Allah nyatakan orang yang benar-benar iman dengan menjalankan mengimani rukun iman yang seharusnya ada 6, namun juga sering Allah sebutkan yaitu iman terhadap hari akhir, karena urgensinya siapa yang meyakini hari itu ada pasti dia akan mempersiapkan bekal sejak di dunia dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa berbuat yang baik, menghindari yang Allah murkai. Apa bagaimana sikap mereka yang lain? Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Apa maksudnya mereka memusuhi siapa yang Allah dan Rasulnya musuhi? Siapa mereka? Siapa yang Allah dan Rasulnya musuhi? Orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, dan ini juga ada tingkatannya, ya, orang-orang musyrik, ya, kemudian orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik, mereka yang menentang Allah dan Rasulnya dengan melanggar syariatnya, apalagi mencela secara terang-terangan, mungkin ya mengatakan bahwa Islam itu apa? Celaan mereka diantaranya Islam adalah agama yang radikal biasanya, ya. Apalagi celaan yang lain. Al-Quran itu tidak bisa diterapkan untuk jadi sumber hukum undang-undang, ya enggak? Bahwa ada dalam Al-Quran undang-undang yang harus dihapus. Bukankah itu mencela agama Islam? Mencela Allah dan Rasulnya? Iya. Mencela Al-Quran berarti mencela kalam Allah Ta'ala, dan mencela kepada siapa itu duluan, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggap Al-Quran itu adalah buatan manusia. Tidak ada kebenaran pada Allah sudah nyatakan, dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekalipun mereka yang menentang tersebut adalah siapa? Bapak mereka, atau anak-anak mereka. Bapak hubungan darahnya sangat kuat, abna. Anak adalah buah hati mereka. Ikhwana, saudara-saudara mereka, atau kerabat mereka. Kenapa Allah khususkan 4 ini? Karena yang paling terdekat. Jadi ketika kebenaran itu tidak ada pada mereka, walaupun itu adalah keluarga sendiri, artinya mereka dengan terang dan dengan jelas menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka mereka berlepas diri. Ya, mereka berlepas diri.
Ini dalam hal agama. Ini dalam hal agama. Kenapa? Kalau dalam hal muamalah, dalam hal muamalah seperti interaksi ya, di mana rasa sayang ini bukan dalam hal agama ya, maka ini tidak mengapa seperti seorang misalkan bapaknya sakit ya lumrahnya bapak sakit dia apa? Dirawat ya. Kemudian ibunya butuh bantuan dibantu sekalipun maaf mereka non muslim. Iya. Seperti itu yang diajarkan agama Islam. Beda lagi kalau ternyata mereka enak, ayo kamu ikuti aku, kamu jangan sembah, kamu jangan beribadah dengan Tuhanmu, maksudnya mereka adalah Allah. Kamu kembali aja kembali. Nanti kalau enggak, kamu kuusir dari rumah ini. Ya udah mah, aku ikut kamu. Boleh nggak kayak gini? Tidak boleh. Harus berlepas diri. Apalagi menyuruh kepada perkara maksiat. La ta'ata fi maksiat, tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Kemudian di sini termasuk ya, ini adalah bentuk loyalitas seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya akan memberi loyalitas kepada siapa? Kepada siapa loyalitas itu diberikan? Kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka walaupun itu adalah kerabatnya yang paling dekat, orang yang terkasih menurut mereka paling dekat, ketika mereka itu menyimpang dari ajaran Islam, agama Allah Ta'ala, apalagi dengan terang-terangan, maka sebagai seorang beriman harus melawannya. Artinya tidak tinggal diam, kalau masih ternyata orang tua ya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan tentunya, disesuaikan kedudukannya. Dan tidak mensetujui perbuatan tersebut. Bahkan tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana caranya? Tetap harus dengan koridor adab yang telah ditentukan dalam Islam. Sebagai seorang anak, mungkinkah maaf orang tua itu mau diatur anak? Biasanya umumnya mau nggak orang tua diatur anak? Nggak mau. Berarti harus pakai cara sendiri. Bagaimana ya? Apalagi ini anaknya nggak deket lagi. Gimana bisa nggak membangun untuk saling memperbaiki? Kalau engkau ingin memperbaiki sesuatu ya harus pertama menjalin kedekatan untuk saling bisa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau engkau menjaga jarak atau apalagi engkau enggan, padahal di situ ada yang perlu kita perbaiki, bagaimana? Sementara enggak ada yang lain selain kamu, bagaimana? Keadaannya bisa akan membaik. Siapakah yang bertugas untuk memperbaiki keadaan tersebut? Kalau maaf bukan kita yang mungkin walaupun ilmunya nggak banyak tapi kita tahu. Maka disinilah siapapun apa yang telah kita ketahui pelajari tidak cukup berhenti pada diri kita, harus kita sampaikan kepada yang lain. Dengan apa? Apakah dengan harus secara formal? Enggak. Dimana kita duduk bersama sama saudara, sama teman, ketika ada hal yang kurang berkenan kita menyelipkan nasihat, itu pun berisi dakwah. Kemudian mereka yang telah disebutkan Allah tadi, apa? Yang bagaimana? Kelak akan mendapatkan balasan yang mereka yang apa? Ulaika mereka yang apa tadi? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka memusuhi siapa yang Allah dan Rasulnya musuhi, sekalipun itu sahabatnya terdekat yang tersayang. Ternyata sikap barok mereka, artinya dengan mereka berlepas diri dalam hal agama ya, di sini dari mereka ini akan memberikan mereka balasan. Allah akan memberi mereka balasan. Apa balasannya? 1, dibaca ayat berikutnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Diartikan bersama mereka adalah orang-orang yang telah Allah kukuhkan keimanan itu pada hati mereka. Artinya, identitas yang sebenarnya seseorang itu mukmin adalah bersifat seperti ini. Apa? Memusuhi apa yang Allah dan Rasulnya musuhi. Kalau
dia tidak membenci, tidak memusuhi apa yang Allah dan Rasulnya musuhi, berarti identitas keimanannya masih diragukan, bahkan belum ada. Ini yang pertama, bahwa Allah telah menetapkan iman itu ada pada mereka. Dan ternyata setelah iman itu ada, nggak Allah biarkan. Mereka sampai benar-benar mau memperjuangkan keimanan mereka, apa sekalipun itu dengan keluarga yang tersendiri, ternyata ini butuh perjuangan, sehingga dampaknya wa ayyadahum biruhim min. Imannya semakin Allah kuatkan lagi. Ini di balasan yang keberapa? Yang kedua. Apa balasan yang kedua? Wah, Allah dikuatkan lagi. menguatkan mereka, kok keimanan mereka dengan apa? Biruhimin, dengan apa? Pertolongan cahaya hidayahnya. Ini artinya semakin Allah kuatkan iman mereka dan semakin Allah janji akan menolong, membimbing mereka kepada jalan yang lebih terang. Ini adalah balasan yang keberapa? 2. Yang ketiga apa balasannya? Masukkan ke dalam surga. Kemudian ada balasan yang keempat. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga di akhirat. Kemudian balasan yang keempat, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadapnya. Masya Allah. Gimana ya? Allah ridha terhadap mereka jelas. Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Dan mereka senantiasa menjaga diri untuk berada dalam koridor Islam dan iman pada apa-apa yang Allah ridhoi. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadapnya. Gimana ridho? Mereka ridho terhadap Allah bagaimana? Bagaimana yang dimaksud mereka ridho terhadapnya, terhadap Allah? Dijadikan puas dan senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah telah memberikan mereka balasan atas keimanan mereka. Dan mereka wa kana sa'yuhum mashkura. Usaha mereka, perjuangan mereka, keimanan mereka selama di dunia akan Allah balas dan mereka akan puas dengan apa yang Allah berikan. Mereka puas, mereka senang, radhiyallahu anhum wa radu'ah, dan mereka ridha terhadapnya. Bahkan apa yang Allah berikan ini sungguh luar biasa banyaknya dan begitu besarnya. Apa itu? Nikmat surga. Nah, mereka yang seperti itu disebut dengan ulaika hizbullah. Siapa hizbullah? Apa arti hizbullah? Allah. Itu keuntungan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Karena Allah ya, Allah ketika mensyariatkan, menuntut atau memerintah manusia untuk mentaatinya, yaitu dengan mengutus seorang Rasul. Dan Rasul tersebut ketika diutus dibekali dengan Al-Quran. Al-Quran berisi undang-undang. Sehingga nanti di akhirat nggak ada alasan. Undang-undang apa sing kudu tak terapke ya Allah. Aku lo orang ngerti kayak renek sopo-sopo sing ngandani aku. Misalkan ada yang alasan kayak gitu, nggak bisa. Allah sudah mengutus seorang Rasul dan Rasul nggak modal maaf diutus tok wes mbok piye karepmu mat maaf. Tidak, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus, dipilih dari makhluk yang paling mulia. Allah pilih waktu yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan ketika menurunkan Al-Quran. Dan dari Ramadan ini ada malam yang paling agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Enggak siang, enggak pagi, tapi malam. Kenapa? Malam itu waktu yang spesial, di mana seorang hamba bermunajat pada Allah. Di malam sepertiga Allah selalu turun, mengijabahi doa-doa yang mereka mohon kepadanya, mengampuni siapa yang mereka mohon ampun kepadanya. Dan ini setiap malam. Maka kenapa Al-Quran diturunkan waktu malam? Karena waktu malam ini memiliki waktu yang
mewah dan oleh malaikat yang pilihan. Siapa? Malaikat Jibril. Semuanya sudah disetting oleh Allah. Kemudian Allah pun menurunkan, nggak asal menurunkan, jelek seperti kitab-kitab yang lain Taurat Injil, tapi berproses. Selama berapa lama? 23 tahun. Apakah langsung hukum-hukum langsung mukmin boy ayatnya apa langsung turunkan gitu? Tidak. Allah atur bahwa mereka baru mengenal Islam itu yang diturunkan tentang surat-surat apa? Surat-surat Makiyah ya, yang isinya untuk menguatkan akidah mereka. Kemudian kisah-kisah kaum terdahulu. Kemudian apalagi kabar gembira, ancaman. Ketika benar-benar imannya sudah kuat dan ini butuh berapa tahun Al-Quran itu turun di Makkah atau sebelum Rasulullah hijrah? 10 apa 13? Coba 13 apa 10? 13. Pernah kan dicatat berapa lama Al-Quran wahyu turun? 23 tahun. Berapa tahun di Makkah, berapa tahun di Madinah? 13 dan 10. Ya. Apa terbalik? Coba primbonnya dibuka. Iya. Lebih lama. Ya. Ada yang nggak lupa-lupanya apa? Coba dibuka, diingat lagi. Ya. Maka kemudian setelah iman itu kuat, baru Allah terapkan hukumnya. Subhanallah. Siapa yang menyeting seperti ini? Allah Ta'ala. Kenapa? Sehingga nanti di hari kiamat ketika diminta pertanggungjawaban nggak ada alasan. Lau kunna nasma'u au na'qil. Dulu mau dengarkan, mau mendengar, mau berusaha berpikir tentang kebenaran, kami nggak akan kayak gini nasib kita. Jadi penghuni neraka. Maka inilah telah tegak nanti hujah. Maka kenapa Allah sedikit pun tidak berbuat zalim terhadap manusia. Allah Maha Adil. Mana yang kau memang layak neraka, maka ini tempat kamu balasannya, dan engkau surga pun juga. Bentuk bahkan lebih dari keadilan Allah, rahmat Allah Ta'ala. Maka mereka adalah ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Katakan muflih dari fi'il aflaha ya, aflaha muflih. Kalau perempuan muflihah. Ya, wanita yang beruntung. Beruntung di mana ini? Di dunia dan akhirat. Yakin kalau di dunia apa untungnya? Ya, hidup bahagia. Tadi kan sudah kita pokoknya toh. Simple. Iman, amal, soleh. Tapi ingat, iman amal solehnya karena Allah. Bisa iman amal soleh kok galau, kok hidupnya ruwet, berarti mungkin harus dipertanyakan nih niatnya. Niatnya apa selama ini amal soleh? Oh, niatnya wes pas. Oh, ternyata caranya yang enggak pas. Inilah kalau dalam beramal tidak sesuai yang Allah, kita tidak ikhlas. Kedua, modal ikhlas pun nggak cukup, caranya nggak pas sesuai tuntunan syariat, maka nanti akan nggak beres, akan terjadi sesuatu yang pasti mesti ada cacatnya. Maka kenapa amal soleh itu harus didasari dengan dua hal. Apa itu? Dasarnya amal soleh adalah iman, ya, yaitu ikhlas. Modal ikhlas cukup? Tidak, tapi harus ittiba, yaitu dalam menjalankannya sesuai dengan yang Allah kehendaki, yaitu Rasul ajarkan sesuai menurut syariat. Kenapa? Kalau enggak dua ini enggak terrealisasikan, mesti nanti enggak beres, mesti enggak akan kacau nanti. Maaf, modal mukmin ngamal, sing penting ikhlas nggak bisa, harus dengan cara yang benar, apalagi masalah syariat seperti sholat. Adakah tuntunannya? Apa cara-caranya dijelaskan di Al-Quran? Tidak dijelaskan di hadis. Dan zakat Al-Quran memerintah zakatlah, tapi ada nggak nisab bagaimana caranya? Tidak. Terkait nisabnya, kemudian berapa haul, berapa hitungannya, itu ada di dalam kitab fikih dari hadis-hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabda. Inilah bahwa keberuntungan yang mereka dapatkan, yaitu orang-orang beriman, didapatkan di dunia dan akhirat. Hakikatan bahwa sungguh
iman itu akan menjadikan seseorang itu hidupnya bahagia, beruntung. Maka mudah sekali kenapa hidup ini terasa begitu kacau, berantakan. Ini pertama harus kita kembali kepada Allah. Kembali kita memperbaiki iman kita, harus ditingkatkan. Apa yang kurang harus kita sadari, kita benahi, dan terus senantiasa memperbanyak mengingat Allah Ta'ala. Ini adalah keuntungan di dunia. Dan apa keuntungan di akhirat? Akan mendapatkan balasan surga seperti yang tadi Allah sebutkan. Bahkan termasuk mereka menjadi orang yang beruntung adalah Allah meridhai mereka. Adakah yang lebih besar selain dari ridha Allah? Apa yang sedang kita cari? Ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah Ta'ala. Maka kalau kita benar-benar fokus, benar-benar mengharap ridha Allah Ta'ala, apapun ya, segala onak duri yang terjadi pada diri kita kembalikan kepada Allah. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apapun yang terjadi dari manusia kepada kita, sungguh cukup bagi kita Allah, karena kita hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Demikian bahwa keridhaan Allah Ta'ala itu sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan. Melainkan waridon nas hoyatun la tudrok. Sementara mencari ridho terhadap manusia itu tidak akan mungkin tercapai. Maka suatu yang sunatullah bahwa dalam hidup ini pasti ada yang ridho, ada yang senang, ada yang enggak. Itu pasti. Kalau dikatakan bahwa semuanya berpihak kepada kamu, ridho kepada kamu, ini mungkin juga ada hal yang sesuatu bahwa hidup ini kan wana belum bisyari wal khairi fitnah. Bahwa dalam hidup ini Allah jadikan pasti ada ujiannya. Baik buruk semuanya dijadikan ujian. Bagaimana kita menyikapinya? Bahwa orang-orang beriman, mereka menyandarkan hati mereka, hidup mereka kepada Allah. Allah yang menjadi tujuan untuk mencari keridhaan. Sehingga apapun yang terjadi mereka kembali pada Allah. Fokus bahwa dalam hidup ini kita tujuannya adalah mencari ridho Allah Ta'ala. Agar apa? Agar semakin kita terarah sehingga ujian, fitnah, godaan dan luar itu tidak membuat kita jadi tumbang, jadi lemah, atau kemudian bahkan kita sudah seperti tidak berdaya untuk apapun. Tidak, kita terbangkit. Kenapa? Karena ada akhirat yang akan ada di depan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dan kemudian semuanya akan dihisab atas amalan-amalan mereka sendiri. La tus'aluna, kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban sedangkan Allah tidak ditanya kenapa Allah begini dan begitu. Paham tuh? Ini adalah diantara bentuk keberuntungan bagi mereka dunia dan akhirat. Baik. Ilahuna sampai di sini. Sebelum ke yang lain ada yang ditanyakan? Sebenarnya murojaah ya, tapi mengingat kemarin banyak yang belum hadir. Ya, kita ulang lagi, lebih ke titik berat antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Hal fahimtum? Sahih, insyaallah. Assalamualaikum, soal ada yang ditanyakan? Ada PR ya kemarin ya, menyebutkan bentuk, jadi hakikat sifat orang yang beriman, orang-orang yang benar beriman, mereka pasti dari apa yang tentang Allah dan Rasulnya. Maka termasuk suatu yang kalau agak beriman mereka memberikan akses kepada musuh Allah Ta'ala, berarti ini namanya karena Allah menetapkan keimanan itu pada mereka yang aku beriman, dan mereka yuwadun. Mereka apa yuwadun? Apa ya? Kenapa rasa cuma agama ya? Maka ini berarti keimanan. Ini yang harus senantiasa kita waspada, kita koreksi terus ya, bahwa beginilah iman itu menuntut ada banyak konsekuensi. Nggak mungkin
dan fulan saling, tapi benci apa yang dibenci fulan, mungkin nggak? Selera ya, yang kamu suka aku juga suka, yang kamu benci aku benci, maka enggak, kalau begitu nggak mungkin menyatu. Ibarat seperti apa? Minyak dan nggak akan menyatu. Kenapa? Karena berbeda. Ada yang sudah dapat contohnya? Bagaimana bentuk barok Allah wa Rasulah, atau sebaliknya memberikan loyalitas kepada apa yang Allah dan Rasulnya agak muhajar. Ini caranya ya Bu ya. Contohnya caranya. Gimana? Diulang contoh berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Kalau ini lebih ke cara Bu. Cara kita biar tidak itu ya Bu, biar kita itu apa? Benar-benar kuat bisa. Tapi kalau ini tidak kuat, mesti kita bahkan ini kan itu sarana untuk kita dapat mengais keuntungan. Paham? Keuntungan dunia. Bukan keadaan seperti ini dalam arti agamanya. Tidak. Biar dia mendapatkan keuntungan skill dari dunia. Caranya tadi yang Fajar sebutkan, harus keuntungannya, akidahnya, dan hindar kemana orang yang istilahnya di sini mereka saling dan berbagi. Benar-benar Allah dan Rasulnya ya tidak seperti itu. Maaf, ini kerabat terdekat sendiri. Mudah nggak kayak gitu? Ini bukan loh, orang terdekat loh kata Allah. Anak, bapak, saudara, keluarga besar. Kan nggak seperti itu. Kita kayak nggak mudah ini. Berat, tapi karena ini menyangkut Islam, yang lain terhadap Islam dia nggak apa. Kalau bilang ini contoh sikap barok atau sikap loyalitasnya itu contohnya kayak apa? Ya, intinya bahwa di sini Bu Hajar memberi contoh ya bentuk loyalitas kita terhadap Islam, ya terhadap mereka yang menempuh di jalan Allah dan Rasulnya, yaitu menjalin kerjasama dengan baik. Ya, menjalin kerjasama dengan baik apa? Saling amanah, itu aja ya. Saling amanah, saling mereka kita mengajak yang lain untuk senantiasa mengikuti jalan Allah Ta'ala. Jadi, maaf, sikap amanah itu sendiri bentuk loyalitas. Apa amanah? Engkau bertanggung jawab, engkau bisa dipercaya. Itu kan bentuk loyalitas. Tapi maaf, ketika engkau menjalin kerjasama, ternyata engkau berkhianat, dan ternyata engkau merusak, maka ini berarti engkau, walaupun secara mungkin nggak ada yang tahu, tapi ini Allah yang tahu, ini termasuk bentuk khianat, dan tentunya adalah sikap apa? Berlepas di diri. Jadi ternyata ya tadi diantaranya menjalin kerjasama yang baik, memiliki sifat amanah. Kalau orang nggak amanah, lawannya adalah khianat.
Apakah itu di wajar disebut sebagai sifat loyalitas? Walaupun mungkin nggak ada yang orang nek sing ngerti. Ini urusan pribadi, tapi tetap itu adalah khianat. Maka itu bukan sikap loyalitas yang seharusnya diberikan kepada siapa? Allah. Kepada siapa yang mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya. Wajar? Barakallahu fiik. Insyaallah. Dah lengkap jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya, sebentar. Ayo, yang depan dulu nggak apa, Ana Erdina. Ya, ada kemudian dari ya memberi contoh ya, Ustina Ana tidak ikut merayakan hari Valentine. Apa hari Valentine? Hari kasih sayang. Yang terjadi apa kalau ada hari Valentine? Maaf, kehamilan di luar nikah. Itu hari dari mana sih itu kayak gitu? Orang barat kan? Tidak merayakan kematiannya. Istilahnya merayakan kematian haul itu juga kan? Sekarang semuanya hampir ada haul-haulnya ya. Semuanya kayaknya para tokoh-tokoh itu ya. Ini haulnya siapa ya Allah? Di sunnah-sunnah sayyi'ah, sunnah dhalalah. Suatu tradisi yang menyesatkan dan menyimpang. Kemudian tidak mengucapkan selamat Natal. Walaupun itu untuk bapaknya sendiri, untuk anaknya. Ya, begitulah. Baru setek apa itu semua adalah panggilan dari Asanti. Barakallahu fiik kana. Bolehlah. Ketika kita tahu ini, ya ketika kita berhubungan juga, kita sebatas biasa aja. Tapi ketika ada kegiatan atau ada kegiatan di mereka yang kita nggak tahu jelas, itu kita hindari untuk menghindari supaya nggak kemungkinan kegiatan apa itu kita pakai ilmu selama ilmu kita memberikan pendidikan yang arahannya di jalan Allah. Ketika itu kita tahu mereka menyimpang, kita menghindari. Bahkan kita mengingatkan, ya, kita mengingatkan mereka. Artinya tidak membela atau bahkan mensupport apa keburukan yang mereka lakukan. Walaupun tadi saudaranya terdekat, walaupun nanti akibatnya dimusuhi. Siap, ya kalau memang beriman harus siap. Dimusuhi, diboikot, dianyeli. Wes biasanya dijatah, wes dijatah meneh. Barat ya, kasarannya gitu. Ya, harus siap. Bahkan sudah di stop semuanya bentuk bantuan. Enggak apa-apa, itu hanya sementara ya. Pertolongan Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Pertolongan Allah itulah yang dia akan memberikan. Setiap ada ketakwaan akan Allah beri solusi. Barakallahu fiik. Saya kemudian masih ada satu lagi yang online hadir. Hadir Ustazah. Sabar, ada yang mau menjawab? Saya Ustazah. Tafadhali. Ya. Ini Ustazah, tidak mengidolakan maupun meniru gaya hidup atau kebiasaan orang-orang kafir. Dengar ya teman-teman. Apa tadi? Tidak meniru gaya hidup mereka, mau menjadikan idola. Siapa yang biasa dijadikan idola? Korea Ustazah. Nah, hobinya ya. Suka masih hobi nonton-nonton kayak gitu, terus jadikan wah gaya hidupnya. Anak kecil sampean. Alasan, begitu cepat sekali ya pengaruh dari luar, pengaruh lingkungan, pengaruh dari orang-orang barat. Ya, tugas kita adalah pertama ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita pertama diri kita jaga, bentengi diri kita, kemudian keluarga kita, dan biidznillah
dari terkecil, diri, keluarga, maka kemudian masyarakat nanti akan merebak pada negara dan seterusnya. Segala sesuatu dimulai dari yang terkecil, pertama dan utama diri kita. Sehingga nanti akan lebih mudah untuk memperbaiki apa? Sekitar kita yang terdekat, yaitu keluarga. Kalau ingin memperbaiki keluarga, satu, mari diri kita harus berusaha mensolihkan diri. Ya, kenapa? Karena dengan mensolihkan diri, ini kiat agar kita mampu mensolihkan anak-anak kita, mensolihkan masyarakat kita, mensolihkan orang lain. Dan ini adalah juga perintah tuntutan dalam agama Islam, bahwa mereka selain amanu wa amilus solihat, mereka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Barakallahu fi Ida. Sampai di sini ya. Sebentar saja ya akhwat. Jadi coba sedikit saja menurut antum ya, surat Al-Mujadilah ini surat apa, Makkiyah atau Madaniyah? Ya, coba yang menandakan surat ini Madaniyah dalam surat Mujadilah itu apa saja? Artinya karakteristik surat Mujadilah merupakan bagian dari Madaniyah, di antara tanda ciri-cirinya yang ada di dalam surat ini berupa apa saja. Nanti ya insya Allah ini mau kita lanjutkan apa ini untuk PR. Tapi qadarullah ya insya Allah Sabtu depan kita libur dulu karena ada daurah. Bukan jagung, daurah. Ada daurah Jazari. Ya, daurah Jazari mulai Jumat sore, Jumat 2:30 sampai jam 6. Jadi untuk tafsir diliburkan dulu. Kapan? Udah Ramadan belum nanti? Sabtu berikutnya tanggal berapa? Masuk. Ya, akhwat yang mau ikut daurah segera mendaftar ya. Insya Allah. Iya kan kemarin? Iya. Jumat. Dari Jumat. 2:30. Kurang lebih jam 2. Sampai selesai maghrib. Sampai 5:30 paling lama ya. Daurah tajwid, siapa yang mau ikut? Sudah kita share ya. Dari Jumat sore 3 hari. Full dari jam 2:30 sampai jam 5. Daurah tahsin tajwid. Yang menghendaki sana nanti insya Allah ada. Ya. Insya Allah ini selesai. Jumat, Sabtu, Ahad. Iya, Jumat, Sabtu, Ahad. Nanti kalau kurang ya Senin nambah. Maka nanti kita lihat kalau Ahad belum selesai nambah Senin. Pagi atau sore, nah itu nanti kondisional ya. Tadi besok sebentar ini jadi apa tugasnya tadi? Sebutkan ciri-ciri Apa surat jadilah termasuk ya. Madaniyah. Ini ada yang menyebutkan karena besok libur, saya coba menjawab sekarang ya Ustaz. Ini masih ada waktu ya. Tadi pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri apa karakteristik surat Madaniyah yang ada pada Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu suratnya Madaniyah, tanda-tandanya apa saja coba? Ya. Jadi pertama di antara ciri-cirinya ya barakallahu fiik ya Bu Laila, bahwa dalam surat Al-Mujadilah ternyata enggak cuma satu hukum loh, ada banyak hukum-hukum yang Allah sebutkan di surat Al-Mujadilah. Yang pertama dan utama di ayat pertama adalah masalah hukum zihar. Zihar apa? Menyamakan istrinya dengan ibunya, yang artinya mengharamkan untuk dirinya, dan ini ada yang menyebutkan sejenis talak. Dan bahkan kalau terjadi ini maka nggak boleh sampai ada perbaruan nikah lagi. Ya, dan ini hukumnya haram. Meskipun ada yang mengatakan ini dosa besar, berarti tidak sampai haram, tapi tetap bahwa berdasarkan la yaquluna munkaram minal qawli wazura, bahwa ini adalah tahrim. Tapi ini yang pertama hukum dihar. Coba masih pelan-pelan, masih ada hukum apa saja selain dihar? Hukum tentang berbisik. Coba pelan-pelan diurutkan ya. Dan dihar ada kafarohnya ya. Kafarohnya disebutkan di ayat 3
sampai 4, yaitu kafarah dihar. Kemudian hukum yang lain apa? Urut. Hukum berbisik, bisik. Kemudian, jadi isinya banyak tentang hukum-hukum. Apalagi hukum tentang apa? Dan hukum talabul ilmi. Bukan hukum talabul ilmi, hukum dalam bermajlis. Ya, maksudnya sebenarnya lebih ke adab, tapi di situ ada hukumnya. Gimana sih undang-undang dalam bermajlis itu kayak apa? Ini ya, meskipun ini juga masuk adab, tapi ini juga masuk kepada hukum. Karena ini berkenaan dengan bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul datang dan kemudian Rasul memerintahkan seperti ini, ya wajib kalian untuk bangkit. Kemudian yang lain, hukum apa? Muamalah apa? Sebelum itu ada nggak? Yang di ayat mungkin lebih dekat setelah hukum dalam bermajlis ilmu, dalam bermajlis ya. Hukum bersedekah, hukum saat berkonsultasi dengan Rasul ya, 4 mata ya. Mereka yang mau berkonsultasi, bicara 4 mata dengan Rasul, ada ketentuannya ya. Ini untuk diketahui siapa dari mereka yang bersih hatinya, kemudian juga yang mau mengikuti syaratnya yang Allah tadi, apa dengan memberikan sedekah. Sedekahnya bukan untuk cari keuntungan Rasul, tapi untuk ngecek hatinya siapa yang masih ada cinta terhadap dunia, atau memang benar-benar karena Rasulullah sendiri banyak para sahabatnya dan ternyata beliau keberatan ya, maka dijadikan itu syarat. Ini hukum dalam berkonsultasi dengan Rasul. Kemudian masih ada lagi hukum apa? Di ayat 14 itu ayat tentang apa? Hukum untuk tidak berteman, bersikap loyalitas terhadap orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik ya, penampilan mereka seperti kita tapi ternyata mereka memusuhi Islam. Kemudian apalagi hukum yang lain? Lebih secara khusus hukum wala dan barok, yaitu di ayat terakhir. Ada berapa coba tadi? 6. 6 atau 7? Ada yang jawab 7? Ada 6 atau 7? 1 bersama. Lihat. Enam ya? Ada 6. Barakallahu fikum. Banyak atau sedikit? Subhanallah, 1 ayat ada 6. Ya karena ini madaniyah ya. Ini diantara ciri yang lain. Ya, berisi tentang hukum-hukum. Tapi ada ciri yang lain. Ayo. Satu lagi ada yang mau menjawab? Ini masuk dalam hukum berbisik-bisik. Kenapa? Umum memang banyak sekali kemarin, makanya ada tugas kan berbisik-bisik. Jadi mulai dari 8, sebenarnya enggak 8, dari 7 sampai mana? Sampai ayat 10. Bahkan nanti dikaitkan dengan ayat 12. Mereka yang berkonsultasi kan bicara 4 mata ya. Itu kan seperti berbisik-bisik sama Rasul. Masih berkaitan. Jadi masuk dalam bisik-bisik. Ada ciri yang lain bahwa surat ini adalah madaniyah? Tafadhalna. Ada satu lagi aja ya akhwan. Nisa. Pada ayat 8 dan ayat 14 bercerita tentang orang-orang munafik, sedangkan orang-orang munafik itu berada di
Madinah. Ya. Ayat ini kita ketahui bahwa ada beberapa ayat yang dimana sababun nuzulnya membicarakan tentang orang munafik, dan di situ ada Yahudi juga ya, terutama di ayat 8 ada orang-orang munafik itu orang-orang yang mereka menjalin kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Padahal munafik itu sebenarnya mereka itu maksudnya secara identitas mereka mengaku mengklaim Islam, tapi mereka menjadikan temannya, kerjasamanya ini bukan soal dunia, ada dalam hal agama itu orang-orang ya Yahudi, dan mereka ada di mana? Ada di Madinah. Maka ayat-ayat di mana di situ tentang ahli kitab munafik itu semuanya suratnya adalah Madaniyah, dan ini Allah singgung titik beratnya di ayat 8 dan tadi Nisa 14 karena ada sababun nuzulnya. Barakallahu fik ya Nisa. Di antara cirinya ya. Jadi ciri surat Madaniyah seperti itu. Ada lagi yang lain? Masih ada sebenarnya cirinya. Ayo. Kalau masih ada silahkan kita sempurnakan karena ini sudah besok libur. Ciri yang lain? Masih ada ya, akhwat? Pernah dijelaskan? Masih ingat? Masih ingat? Pernah dijelaskan. Coba menurut antum hal apa yang terulang-ulang banyak di surat Mujadilah? Yang keras ada Marwah. Allah berulang-ulang manggil ya ayyuhalladzina amanu. Coba dihitung ada berapa? Apa sih ya ayyuhalladzina amanu itu? Kaitannya dengan Madaniyah apa? Ada berapa ya ayyuhalladzina amanu? Hitung dari awal sampai akhir. Ada 3 pertama di ayat 9, kedua di ayat, ketiga di ayat. Banyak atau sedikit? Ini sudah jamak, sudah banyak. Karena ayatnya pendek ya. Ayatnya nggak begitu panjang seperti Anissa, tapi ada 3 panggilan. Apa? Kalau di antara ciri secara struktur kalimat, di mana ayat itu ada ya ayyuhalladzina amanu, maka ini Madaniyah. Kalau makiyah seringkali ya ayyuhan nasu. Kenapa kok pada ayat-ayat Madaniyah Allah seringkali memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Karena ketika mereka berada di Madinah, mereka itu sudah kuat, menancap dengan kuat iman mereka, dan mereka siap menjalankan konsekuensi dari iman-iman tersebut. Seakan Allah manggil, wahai kalian yang mengaku beriman, maka dengarkan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Maka kalau perintah Allah, kalam Allah, apa yang Allah sampaikan berikutnya setelah manggil ya ayyuhalladzina amanu itu nggak didengarkan, nggak dijalankan, berarti identitas iman mereka nyaris nggak ada atau hilang. Paham? Kenapa? Karena mereka sudah ibarat sudah kuat iman mereka, dan mereka seharusnya memang benar-benar memiliki keimanan yang kuat, dan masya Allah nggak ada yang lebih baik, lebih mulia selain daripada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengokohkan dakwah beliau, yang senantiasa berjuang dengan beliau dalam keadaan apapun tanpa ada rasa takut khawatir dengan apa yang akan menimpa kepada mereka. Inilah diantara ciri surat Madaniyah. Nah itu secara struktur kalimat. Maka nanti kalau antum baca-baca yang lain mesti surat-surat Madaniyah rata-rata semuanya ya ayyuhalladzina. Nah itu meskipun ada yang apakah ini mutlak, ada tidak juga, tapi kebanyakan seperti itu. Insya Allah sampai di sini, semoga Allah pahamkan kita, Allah berkahi ilmu yang kita pelajari ya. Ini sudah mendekati Ramadan, ayo sudah mulai khatam ini. Insya Allah Sa'ban sudah khatam, Ramadan surat baru, juz baru dengan peningkatan yang lebih ya. Siap? Insya Allah semoga Allah mudahkan. Mari kita akhiri bersama dengan kharatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وانصرنا على من عادانا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين استغفر الله لي ولكم جميعا وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah, barakallahu fiik. Iya, aku